Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Rastuna. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Big Data sebagai tugas mata kuliah dari mata kuliah Internet of Things tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, pemanfaatan hingga studi kasus dari Big Data itu sendiri. Lanjut ke outline. Berikut ini outline yang saya akan bahas mulai dari awal hingga akhir mengenai materi Big Data. Yang pertama, pengertian dari Big Data itu sendiri. Yang kedua, ada manfaat dari Big Data. Yang ketiga, ada karakteristik dari Big Data. Yang keempat, teknologi analisis Big Data. Dan yang terakhir itu studi kasus mengenai penggunaan Big Data pada institusi maupun perusahaan yang bergelut di bidang kebumian. Poin pertama yaitu pengertian. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah yang besar, yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak, dan bervariatif daripada DBMS atau Database Management System, ataupun jenis Big Data konvensional pada umumnya. Untuk poin selanjutnya yaitu manfaat dari Big Data sendiri. Banyak sekali kemudahan yang dimiliki oleh Big Data dari sisi fungsionalitas dan fitur yang dimiliki. Saya membagi menjadi dua manfaat besar untuk kebutuhan dalam proses teknologi informasi maupun manfaat dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama di bidang teknologi informasi. Untuk penggunaan perangkat mobile, saat ini penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain sering kita jumpai karena pada dasarnya perangkat-perangkat ini menggunakan Big Data sebagai penyimpanan data besarnya. Yang kedua, media sosial. Yang ketiga, perangkat cerdas. Sistem cerdas untuk saat ini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti China, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Salah satu manfaat yang dimiliki oleh perangkat cerdas adalah mampunya membantu kegiatan manusia dengan lebih efektif dan efisien. Contoh dari perangkat cerdas adalah teknologi IoT yang saat ini banyak diterapkan pada perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. Selanjutnya, media digital. Big Data juga mempengaruhi dari sisi penggunaan media digital. Contohnya penggunaan fitur pada website dan aplikasi streaming seperti Spotify dan Netflix. Dalam sistem basis data yang mereka gunakan mampu mencatat data musik, film yang telah Anda tonton dan memberikan sebuah rekomendasi untuk Anda. Selanjutnya, manfaat di bidang bisnis, yaitu yang pertama manfaatnya untuk meningkatkan sistem operasional bisnis. Kedua, Customer Relationship Management atau CRM. Yang terakhir, mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Selanjutnya, karakteristik dari Big Data. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki Big Data, diantaranya yaitu yang pertama ada volume. Volume yaitu mengacu pada sejumlah Big Data yang dihasilkan setiap detiknya. Artinya, volume itu sendiri merupakan sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Yang kedua, ada velocity. Velocity sendiri merupakan data yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga atau lebih real time. Yang ketiga, ada variety. Data bisa disebut sebagai Big Data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali variabel yang sangat beragam meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur dalam suatu database maupun data yang tidak terorganisir dalam suatu database. Yang keempat, ada veracity. Big Data memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevalidasian, sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis Big Data agar bisa menghasilkan keputusan tepat. Karakter veracity mengarah pada seberapa akurat dan dapat dipercayai suatu data. Yang kelima atau yang terakhir ada value. Value berarti Big Data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat, dan dapat juga dikatakan seberapa bernilainya atau bermaknanya suatu data. Teknologi analisis Big Data. Yang pertama ada machine learning.
di mana teknologi machine learning ini bukanlah hal yang baru. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Andrew Marie Largen, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Machine learning merupakan salah satu cabang dari teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang kedua, ada data mining. Teknologi data mining merupakan teknologi yang digunakan praktisi data untuk memeriksa data berukuran besar atau big data. Dengan menemukan pola-pola tertentu, dari sinilah bisa dilakukan analisis terhadap data tersebut yang bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat beberapa algoritma yang umum digunakan dalam data mining seperti K-means, naive Bayes, K-Snakebore, expectation maximization, algorithm, dan a priori. Yang ketiga ada Hadoop. Hadoop merupakan software bersifat open source yang berfungsi menyimpan data dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Hadoop memiliki framework dan ekosistem teknologi yang dikelola oleh perusahaan non-profit Apache Software Foundation atau ASF. Keunggulan yang ditawarkan Hadoop selain menyimpan data dalam jumlah besar dalam waktu singkat antara lain yaitu murah karena bersifat open source dan dapat menyimpan berbagai jenis data tanpa perlu diproses terlebih dahulu. Lanjut ke poin terakhir dari outline, yaitu studi kasus dari pemanfaatan big data terhadap institusi maupun perusahaan yang bergerak di bidang kebumian. Di sini saya mengambil contoh studi kasus pada institusi BIG atau Badan Informasi Geospasial yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yaitu sebuah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Lalu apa sih data spasial itu atau geospasial? Data spasial didefinisikan sebagai data yang memiliki nilai posisi. Jika nilai posisi yang dimiliki data spasial sudah memiliki referensi secara geografis, artinya data itu memiliki lokasi di permukaan bumi, sehingga data spasial atau yang sering juga disebut sebagai data geospasial memiliki koordinat tertentu. Lalu dari data geospasial ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada data vektor, di mana data vektor adalah data yang disimpan dalam susunan koordinat XY dalam bentuk titik atau poin, yang mana setiap titik dapat dihubungkan untuk membentuk garis atau poligon atau membentuk garis yang tertutup atau poligon. Sehingga data vektor memiliki beberapa tipe fitur, yaitu point, line, dan poligon. Contoh dari data vektor ini adalah peta RBI Indonesia. Dan selanjutnya jenis data raster, yaitu data yang menampilkan muka permukaan bumi seperti bentuk aslinya atau seperti dalam peta asli yang terlihat jelas dari setiap objek dengan keadaan alamnya. Data raster dibentuk atau menampilkan objek berupa elemen matriks atau grid. Data raster digunakan untuk merepresentasikan objek dari data geospasial mengenai batas-batas yang berubah, ketinggian tanah, dan sebagainya. Contoh dari data raster ini yaitu DEM atau Digital Elevation Module. Oke, sekian pemaparan saya mengenai materi Big Data, mulai dari itu pengertiannya, pemanfaatannya, karakteristik, hingga studi kasus pada bidang kebumian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.